Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak harapan umat Islamic School. Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat walafiat selalu ya. Khususnya buat kalian anak-anak yang kelas 2 SD Islam Harapan Umat Islamic School yang solih dan solihah. Semoga rahmat Allah selalu menaungi kita semua. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar, dan pelajaran kali ini adalah pelajaran adab akhlak ya. Namun seperti biasa sebelum memulai harus kalian siapkan dulu ya. Sebelum memulai belajar apa yang harus disiapkan ya, buku-buku ya dan peralatan tulis. Dan yang paling utama adalah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kenapa? Karena mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa mendapatkan keberkahan buat kita dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita mulai ya. Kali ini kita akan belajar tentang adab meminta izin, halaman 31 ya. Sudah kalian siapkan tentunya ya bukunya. Baik, kita mulai saja. Ya, anak-anak, Islam ini adalah agama yang mulia ya, yang mengajarkan segala kebaikan dan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Di antara ajaran Islam yang mulia ini adalah adab ketika akan bertamu tuh, masya Allah, atau berkunjung ke rumah orang ya. Jadi Islam ini luar biasa ya. Jadi bertamu atau mengunjungi orang saja ada adab-adabnya ya. Baik, seperti apa sih adab-adabnya yang harus kita perhatikan dan harus kita praktekkan ya kalau bertamu? Jangan main datang aja ya. Nah, seperti apa? Kita mulai ya. Baik, adab-adab minta izin adalah 1. Tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. Oh, kalau masuk rumah tanpa izin namanya maling anak-anak ya. Nah, ini sebagaimana di sini diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran surat An-Nur ayat 27. Nah, ini menjadi patokan ya, salah satu dalil ya, kalau kita masuk rumah harus dengan izin, ucapkan salam ya. Jadi nggak boleh asal saja ya. Kalau kita asal masuk seperti hewan tuh anak-anak ya, ayam, kucing tiba-tiba masuk. Ada tidak kalian lihat kucing mengucapkan salam misalnya, Assalamualaikum? Nah, tidak ada ya. Nah, kalau ada orang yang asal masuk berarti dia mungkin seperti hewan ya. Jadi kita bukan hewan, kita manusia yang mulia. Baik, kita lanjut anak-anak. Yang kedua yaitu mengucapkan salam ya. Karena mengucapkan salam itu setelah izin. Nah, jadi kita izin dulu masuk ya, atau kita mungkin kalau sekarang udah canggih nge-WA dulu. Kalau diizinin Pak atau Bu atau teman, aku mau main ke rumah kamu nanti ba'da zuhur atau ba'da isya atau ba'da maghrib. Boleh tidak? Kalau dia boleh, nah kalian boleh mengucapkan salam ketika masuk ke rumahnya. Ya. Jadi seperti itu anak-anak. Dan ingat ya, ketika kita misalnya masuk ke rumah orang, kita ucapkan salam sampai 3 kali dan dia tidak menyaut, kita pulang anak-anak ya. Misalnya contoh, tok tok, assalamualaikum. Nah, diam, tidak ada respon atau tidak ada yang menjawab, ucapkan lagi salam, assalamualaikum ya. Tidak ada, kita tunggu dulu sebentar, tidak ada lagi, terakhir assalamualaikum. Kalau tidak ada maka kita pulang ya. Jangan terus kita tunggu sampai malam ya. Wah, nggak boleh seperti itu. Jadi batasnya 3 kali. Lalu yang ketiga menyebutkan namanya ketika ditanya. Nah, ini kita sebutin. Misalnya kalau kita ini bertamu ya,
Misalnya kalian bertamu, ya misalnya Abdullah bertamu ke rumah Pak Juni misalnya. Assalamualaikum. Lalu Pak Juni berada di dalam rumah. Lalu Pak Juni bertanya, siapa di luar? Maka sebutkan namanya. Saya Abdullah. Ya. Jadi tidak boleh kalau ditanya siapa yang ada di luar? Saya. Saya siapa? Ya saya. Siapa nama kamu? Oh, ya saya lah. Pas dibuka, oh kamu Panjul ternyata. Nah, jadi kamu harus kalian harus mengucapkan nama kalian kalau ditanya. Nggak boleh saya tidak boleh ya. Kalian bisa lihat di situ hadis-hadisnya ya. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, bagi anak atau pembantu hendaklah minta izin pada 3 waktu. Nah, anak-anak di sini, anak-anak yang belum balik atau pembantu harus minta izin ketika akan masuk ke kamar orang tuanya atau kamar saudaranya yang lain. Nah, ini dia. Anak-anak, walaupun dia orang tua kita ataupun saudara kita sekalipun, walaupun satu rumah, kita harus meminta izin ketika kita memasuki kamarnya, terutama orang tua kita. Ya, nggak boleh asal masuk saja. Ya, main masuk aja masuk. Siapa tahu orang tua kita lagi beristirahat atau saudara kita lagi beristirahat. Jadi kita harus mengucapkan salam atau meminta izin. Nah, ada 3 waktu anak-anak ya yang kalian harus meminta izin di situ. Ya. Kapan itu 3 waktu yang diwajibkan kalian harus meminta izin? Yaitu yang pertama sebelum fajar. Artinya sebelum subuh. Jadi kalau kalian mau bangunin orang tua, misalkan ketuk saja kamarnya. Tok tok, assalamualaikum, Abi, Umi, bangun, sudah subuh ya. Jangan main masuk aja, apalagi ditendang pintunya, jeder, bangun, Abi, Umi, udah siang. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi kalian harus minta izin ya, mengetok. Ya, yang pertama tadi sebelum subuh atau sebelum fajar. Lalu yang kedua yaitu waktu istirahat siang. Waktu istirahat siang itu ya mungkin setelah zuhur. Ya, itu juga kalian kalau mau perlu atau ada perlu dengan orang tua kalian atau saudara kalian, maka kalian harus meminta izin. Dan yang terakhir ya itu setelah Isya. Kalian juga harus minta izin ya. Kalau mau masuk ke kamar orang tua kalian atau saudara kalian di 3 waktu tadi. Ya, masih ingat kapan 3 waktu tersebut? Yang pertama sebelum subuh, yang kedua setelah zuhur atau pada siang hari, dan yang ketiga yaitu setelah sholat Isya ya. Jadi kalian pada 3 waktu tersebut wajib meminta izin ya. Kalian bisa lihat lengkapnya di buku kalian. Selanjutnya itu mengucapkan salam ketika masuk rumah yang tidak ditempati. Oh, Pak, itu kan rumah kosong, masa kita harus mengucapkan salam? Ya, walaupun kosong, tetap ya, hendaknya kita mengucapkan salam. Ya, karena ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa salamnya? Ya, kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kesejahteraan melimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang solih. Jadi salamnya bukan assalamualaikum ya, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi begitu. Jadi kalau kalian walaupun rumahnya kosong karena kita nggak tahu pada orang atau tidak ya, jadi kita ucapkan itu. Apalagi kalau kita tahu itu kosong. Yang keenam, undangan adalah izinnya. Apabila seseorang diundang berarti itu adalah izinnya untuk masuki rumah. Kalau kita diundang datang misalnya yuk main ke rumah aku ya nanti, nah itu undangan ya. Tapi ingat harus ketika masuk rumah mengucapkan salam tadi. Dan yang ketujuh, tidak menghadap ke arah pintu ketika meminta izin. Nah, jadi kalau kalian ngetok pintu itu jangan pas di depan pintunya kita ya. Kita ketok, maka kita berada di samping kanan atau samping kiri pintu ya. Jadi kita tidak menghadap pintu ya. Jadi nggak boleh menghadap pintu. Jadi yang disunahkan kita berada di samping kiri pintu atau di samping kanan pintu yang punya rumah.
Lalu yang kedelapan adab meminta izin atau adab bertamu ya di sini. Mengetok pintu. Boleh kita mengetok ya. Kalau dulu ngetoknya pakai kuku ya. Artinya apa di sini? Artinya boleh pelan ya. Jangan pakai batu ya. Jangan-jangan kalian ngetok pintu pakai batu, dok dok dok. Nah, itu bukan mau bertamu itu ya. Itu mau demo, jangan-jangan kalian ya. Nggak boleh ya. Jadi harus ngetok. Kalau ada kuku pakai kukunya ya, diketok pintunya ya, atau memakai sesuatu yang baik ya, baik itu dengan tangan ya, tapi jangan pakai batu, apalagi batunya gede, wah bahaya ya. Yang kesembilan yaitu tidak boleh mengintip isi rumah. Anak-anak tidak boleh mengintip atau melihat-lihat isi rumah dari luar ketika meminta izin. Barang siapa yang suka mengintip orang lain lalu dia dilempar matanya sampai luka, maka yang melempar tidak bersalah dan tidak berdosa. Ya, sebagaimana dalam hadis yang artinya apabila seseorang mengintip-intip di rumahmu, kemudian kamu ambil batu lalu kamu lempar matanya dan melukai matanya, maka tiada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari di dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Albani. Tuh. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh ngintip-ngintip rumah orang ya. Wah, bahaya. Nanti kalau kita dilempar mata kita terus luka, maka dia tidak berdosa, kita yang berdosa ya. Ngapain kita ngintip-ngintip isi rumah orang ya? Jadi kita nggak boleh ngintip-ngintip ya. Siapa nih yang suka ngintip nih? Wah, kata orang tua dulu kalau ngintip-ngintip bintitan matanya, nanti bengkak ya. Jadi nggak boleh ya anak-anak. Dalam Islam juga ternyata dilarang ngintip-ngintip. Ini ngintip-ngintip rumah ya, apalagi ngintip orang. Wah, ini nggak boleh sekali ya. Jadi itu ya anak-anak, adab-adab tidur, adab-adab meminta izin yang kita pelajari kali ini ya. Ada 9. Bapak ulangi ya supaya kita semua bisa mengingat. Adab-adab meminta izin yang pertama, tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. Ingat itu ya. Yang kedua, mengucapkan salam ya setelah izin. Yang ketiga, menyebutkan namanya ketika ditanya oleh si tuan rumah. Yang keempat ya, bagi anak atau pembantu ketika mau masuk ke kamar orang tua atau saudaranya, maka harus izin, terutama di 3 waktu, yaitu pada waktu sebelum subuh, sesudah zuhur atau waktu istirahat siang, dan sesudah isya ya. Itu nggak boleh asal masuk saja walaupun orang tua kita atau saudara kita. Yang ketiga yaitu yang kelima, mengucapkan salam ketika masuk rumah yang tidak ditempati. Ya, salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Lalu kalau kita diundang maka itu adalah izin. Ya, jadi kita nggak usah minta izin lagi kalau udah diundang. Yang ketujuh, tidak menghadap ke arah pintu ketika meminta izin. Yang kedelapan, boleh mengetok pintu. Dan yang terakhir 9, tidak boleh mengintip isi rumah. Mungkin itu saja anak-anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa kita praktekkan ya. Untuk lebih menyempurnakan pertemuan ini, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.